Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali di minggu pertama bulan Desember. Wah, bulan Desember adalah di mana masa-masa kita mempersiapkan untuk memperingati satu momen bersejarah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan iman kita di mana Kristus lahir. Dan biarlah dalam bulan Desember ini, biarlah kita dalam setiap ibadah kita, perenungan secara keluarga pribadi, kita benar-benar boleh menikmati akan setiap kasih Tuhan yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita belajar bersama menikmati firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta Roh Kudus memimpin setiap kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk segala campur tangan, penyertaan, kasih setia dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada di bulan terakhir dari tahun 2020. Kami percaya bahwa ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah dalam masa-masa kami memperingati, merenungkan akan kebenaran, akan pengorbanan, akan kasih Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi kami melalui kehadiran-Mu ke dalam dunia. Biarlah firman Tuhanlah yang akan terus meneguhkan kami, menguatkan kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan hari ini. Biarlah Roh Kudus memimpin setiap kami, hati, kehidupan kami, bahkan segala pendengaran kami. Kiranya Tuhan Engkau kuasai. Roh Kudus memimpin kami semua, hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Biarlah hikmat, kuasa, pimpinan daripada Roh Kudus menuntun dan menyertai hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dan kami mau belajar firman Tuhan hari ini dalam nama Yesus. Amin. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam bulan Desember ini dan dalam tradisi kebiasaan kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bahwa di bulan Desember ini begitu banyak sekali mungkin kebutuhan-kebutuhan pribadi kita, kebutuhan-kebutuhan keluarga kita yang mungkin sedang kita persiapkan. Walaupun mungkin dalam situasi pandemik, tapi tradisi kebiasaan untuk kita mensyukuri akan kasih Tuhan, baik secara pribadi, keluarga, maupun secara bergereja. Dan pastinya setiap kita punya rencana-rencana, punya pergumulan-pergumulan, punya kebutuhan-kebutuhan yang mungkin sangat banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dan hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan bahwa seringkali dalam menghadapi berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang begitu banyak di bulan Desember ini, maka kekhawatiran-kekhawatiran itu seringkali menghantui kita. Khawatir kita tidak punya uang, khawatir kita tidak bisa beli baju baru, khawatir kita mungkin tidak ada persembahan Natal, dan segala macam kekhawatiran-kekhawatiran itu bisa saja menghantui kita saat ini. Dan hari ini saja kita semua belajar satu kebenaran firman Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk kita berada di bulan Desember ini. Saya mengajak kita semua untuk kita merenungkan bagian firman Tuhan ini yang mau mengajarkan kita untuk kita tidak khawatir akan hidup ini. Apapun tantangannya, seberapa besar pun kebutuhan-kebutuhan kita, tapi mari kita belajar untuk kita tidak khawatir akan hidup ini. Karena jauh sebelumnya Yesus sudah mengajarkan demikian. Mari kita buka dalam Matius pasal 6. Biarlah perenungan firman Tuhan pada minggu ini akan mendasari kita, menguatkan kita dalam kita menjalani bulan-bulan Desember yang mungkin secara kebutuhan-kebutuhan kita begitu banyak sekali yang kita perlukan. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Ini cerita perumpamaan Yesus, yang khotbah Yesus di bukit yang sudah mungkin sering kita dengar, tapi ada baiknya di awal bulan ini kita merenungkan kembali dan boleh membuat iman kita makin bersemangat untuk kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada pemeliharaannya. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan dan silakan Bapak Ibu bisa mengikuti di Alkitabnya masing-masing. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit.
yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu, karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang hendak kami makan, apa yang hendak kami minum, apa yang hendak kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagian daripada rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan hari ini secara khusus kita akan melihat bagaimana Yesus mengajar tentang masalah kehidupan sehari-hari. Hal-hal masalah makan, minum, pakai yang merupakan kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Dan itu seringkali menjadi hal yang kita khawatirkan. Hal itu yang seringkali membuat kita kurang percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini saya akan memberikan 3 alasan. 3 alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Walaupun kekhawatiran itu seringkali ada, kekhawatiran itu seringkali mungkin tidak bisa kita hindari karena mungkin begitu banyak kerinduan, kebutuhan hidup kita, sedangkan yang kita lihat tidak seberapa. Tapi hari ini saya akan memberikan 3 alasan bagi kita bahwa mengapa kita orang percaya tidak perlu khawatir. Yang pertama adalah, alasan kita tidak perlu khawatir yang pertama adalah karena kekhawatiran tidak sesuai dengan logika kehidupan. Saya ulangi. Alasan pertama kita tidak perlu khawatir karena kekhawatiran tidak sesuai dengan logika kehidupan. Apa itu logika kehidupan? Contoh misalnya begini. Logika kehidupan misalnya gini. Jika untuk hal-hal yang berharga orang itu berikan kepada kita, itu pasti hal-hal yang kecil itu pasti akan diberikan juga. Kan gitu. Kalau kita bisa memberi orang misalnya uang 1 juta, dengan mudahnya kita memberi orang 1 juta, maka untuk memberi orang misalnya 1.000, 5.000, itu ada hal yang kecil. Jadi kalau kita berani untuk berkorban, untuk memberi kepada seseorang yang bisa dengan jumlah besar, apalagi untuk hal-hal yang kecil. Nah, itu yang saya sebut bahwa itu logika kehidupan. Itu logika kehidupan. Nah, Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa ketika Yesus berbicara tentang hal kekhawatiran, Yesus berkata bahwa janganlah kita khawatir ya. Saya akan baca ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian, daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, di sini kita melihat bahwa kita khawatir, ya. Yesus mau menjelaskan begini, orang itu khawatir, kita banyak khawatir tadi masalah apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Makanan dan minuman adalah kebutuhan utama, kebutuhan pokok kita manusia. Dan itu yang menjadi sering kali dikhawatirkan oleh manusia. Tetapi Tuhan mau menegaskan begini, hidup saja Tuhan berikan, ya. Hidup ini, nafas hidup ini, yang dimaksud di sini hidup ini adalah kalau dalam bahasa Yunani itu pakai kata psike ya, itu jiwa, roh. Jadi hidup saja, nyawa saja, nafas saja, itu Tuhan mampu berikan bagi kita, ya. Apalagi untuk soal makan dan minum. Ini yang saya sebut tadi bahwa kekhawatiran itu tidak sesuai dengan logika kehidupan.
Tuhan mau mengajarkan begini bahwa untuk hal yang berharga, nafas hidup saja yang begitu berharga bagi kita. Orang tidak akan bisa makan dan minum kalau dia tidak bernyawa. Orang mati sudah tidak bisa makan dan minum. Nah, ini Tuhan mau mengajarkan kepada orang-orang yang sedang khawatir pada waktu itu bahwa mari kita lihat. Pertama bahwa untuk nafas hidup yang begitu berharga bagi kita, itu Tuhan mampu berikan bagi kita. Apalagi soal makan dan minum setiap hari, itu pasti Tuhan berikan. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah nggak kita khawatir ketika kita tidur malam? Kita khawatir, kira-kira besok saya bisa bangun pagi nggak? Kira-kira besok saya bangun, saya masih bisa bernafas nggak? Saya jujur, secara pribadi, saya belum pernah mengkhawatirkan hal itu. Ya pokoknya kalau malam saya tidur. Pokoknya kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada besok pagi. Apakah kita bisa bangun atau kita tidak bisa bangun, itu urusan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan sedang mengajarkan kita, bahwa Tuhan katakan bahwa bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan minuman? Ini yang saya sebut tadi, bahwa kita tidak perlu khawatir karena kekhawatiran itu tidak sesuai dengan logika kehidupan. Untuk hal yang berharga, hidup saja, nafas hidup saja, kita tidak pernah khawatirkan. Itu yang Tuhan berikan bagi kita. Seringkali hal-hal yang sepele, makan minum, kita khawatirkan. Apalagi menjelang Desember ini, kita mulai pikir, oh nanti ada kue Natal apa, nanti Natal makan apa gitu ya, ngundang keluarga makan apa. Kita mulai khawatirkan tentang hal makan dan minum. Ayo mari kita belajar hari ini, bahwa Tuhan mau mengarahkan kepada kita, nyawa saja kita, hidup ini, menyangkut nyawa hidup kita, roh kita, itu Tuhan berikan bagi kita, yang jauh lebih berharga daripada makan dan minum. Orang itu bisa bertahan tanpa makan dan minum, bisa hidup kalau mereka punya nyawa, kalau Tuhan masih berikan nyawa. Contoh Musa 40 hari dia berada di Gunung Sinai tanpa makan dan minum, masih bisa hidup. Musa 40 hari tidak makan, tidak minum, masih bertahan di Gunung Sinai ketika dia mendapat 10 loh itu. Artinya bahwa hidup ini saja yang jauh lebih berharga dari makan dan minum, Tuhan mampu berikan bagi kita, apalagi masalah makan dan minum. Yang berikut Tuhan lihat di sini, Tuhan mau menjelaskan lagi bahwa selain masalah makan dan minum, masalah pakai juga dikatakan. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Nah, seringkali yang kita khawatirkan bukan hanya bicara masalah makan dan minum, tapi masalah pakaian. Nah, apalagi Desember gini, mulai berpikir, ini beli baju baru apa? Saya mau beli baju baru, harga berapa? Kita mulai khawatirkan, apakah saya bisa punya baju baru di bulan Desember? Apakah saya bisa punya baju Natal di bulan Desember? Kita mulai mengkhawatirkan akan masalah pakaian. Tapi Tuhan bilang begini, jangan khawatir, tubuh kita ini saja, yang jauh lebih berharga daripada baju, itu Tuhan berikan. Pernahkah kita berpikir begini? Secara biologi, yang belajar biologi tahu, salah satu fungsi daripada ginjal dalam tubuh kita, salah satu fungsi ginjal dalam tubuh kita adalah ginjal itu menetralisir setiap racun makanan yang kita makan. Ya. Jadi setiap makanan yang kita makan, ketika ada kandungan racunnya, itu ginjal yang menetralisir. Dia yang menyaring setiap sari-sari makanan. Ketika ada yang mengandung racun, itu bagiannya ginjal. Tapi pernah nggak kita memikirkan ke sana tentang tubuh kita ini, yang kita tidak bisa kontrol? Saya sebut saja, saya baru ginjal satu organ tubuh saja. Kita tidak pernah khawatir, pokoknya kita makan saja. Apa yang kita suka kita makan, kita tidak peduli apakah ini sehat, ini baik. Tapi dalam sistem organ tubuh kita, ketika mereka beroperasi, itu Tuhan bekerja di sana. Ya, Tuhan bekerja di sana. Kita tidak pernah khawatir, pokoknya kita makan, kita minum saja, entah ini sehat atau tidak sehat, pokoknya kita sikat saja. Dan Tuhan bilang bahwa tubuh itu jauh lebih penting daripada pakaian. Tubuh kita ini saja, tubuh ini yang terdiri dari bermacam-macam organ-organ tubuh. Entah jantung, paru-paru. Yang saya contoh tadi misalnya ginjal saja. Fungsinya untuk menetralisir setiap racun yang masuk dalam tubuh. Itu kita nggak bisa kendalikan, kita nggak tahu sistem kerjanya.
Tapi kok kita santai-santai aja. Nah, mari Bapak dikasih Tuhan Yesus, mari kita belajar hari ini bahwa Tuhan, kita tidak perlu khawatir, karena kekhawatiran itu memang tidak sesuai dengan logika kehidupan. Nyawa, napas hidup Tuhan sudah berikan. Masa untuk masalah makan minum kita khawatirkan? Tubuh yang jauh lebih berharga daripada pakaian, daripada baju baru Natal misalnya. Itu Tuhan bisa bekerja. Tuhan bisa mengatur setiap sistem organ tubuh kita. Bisa bekerja dengan begitu luar biasa. Jantung memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Teratur sedemikian rupa yang kita tidak tahu sistem kerja seperti apa. Pernahkah kita khawatir seperti itu? Pernahkah kita khawatir ketika saya mau makan ini? Nanti jantung saya rusak. Nanti ginjal saya bagaimana? Kok kita jarang pernah memikirkan gitu? Pokoknya ada makanan, kita sikat, kita makan, dan sebagainya. Dan kita belajar hari ini bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk kita tidak khawatir. Karena kekhawatiran tidak sesuai dengan logika kehidupan. Bahkan Tuhan akan contoh begini, misalnya. Orang yang khawatir itu, coba kita lihat burung di udara. Ya, burung di udara. Dia tidak pernah menabur, tidak punya lumbung untuk menyimpan bekal, tidak pernah panen. Tapi Tuhan toh pelihara kehidupan mereka. Bahkan Tuhan bilang, bunga di padang yang tidak tahu cara memintal seperti apa. Itu Tuhan dandani bunga begitu indah sekali. Apalagi tubuh kita. Bukankah ditutup dengan di ayat berikutnya, bukankah kita ini jauh lebih berharga daripada burung di udara, jauh lebih berharga daripada bunga bakung di padang. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Pertama, kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Karena satu, kekhawatiran tidak sesuai dengan logika kehidupan. Ya, alasan yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Tadi pertama, kita tidak perlu khawatir karena kekhawatiran tidak sesuai dengan logika kehidupan. Dan alasan yang kedua, kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena Bapa di sorga tahu yang kita butuhkan. Saya ulangi, karena Bapa di sorga tahu yang kita butuhkan. Kalau Bapa di sorga tahu yang kita perlukan, Dia tahu kebutuhan-kebutuhan kita. Untuk apa kita perlu khawatir akan hidup ini? Mari kita lihat dalam ayatnya yang ke-31 dan sampai 33. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sebut tadi bahwa kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Walaupun begitu banyak kebutuhan, pergumulan, tantangan yang sedang kita hadapi, masalah kehidupan ini, kita tidak perlu khawatir karena Bapa di surga tahu yang kita perlukan. Bahkan dikatakan di sini bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka mencari semuanya itu. Ya, mereka mencari semuanya itu. Apa yang dicari? Mereka berusaha mencari makan. Mereka mencari apa yang mereka butuhkan. Mereka begitu antusias. Mereka begitu berlomba-lomba. Mereka begitu punya hasrat yang tinggi untuk mencari semuanya itu. Mencari yang kita khawatirkan. Mencari makan, mencari yang diminum, mencari yang dipakai. Pokoknya segala kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Tadi dikatakan di ayat yang ke-31 tadi bahwa semuanya itu dicari bangsa-bangsa. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan kalau begini, kalau cara hidup kita, cara pandang kita, itu sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita hidup ini, hidup hanya untuk makan, hidup hanya untuk bekerja, hidup hanya untuk mencari, mengejar, sampai kita melupakan Tuhan, maka nilai hidup kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Justru yang Tuhan mengatakan begini, justru Tuhan itu tahu yang kita perlukan. Tuhan tahu yang kita perlukan, masalah makan, minum, pakai, kebutuhan-kebutuhan lain. Tuhan tahu yang kita perlukan. Justru karena Tuhan tahu yang kita perlukan, Bapamu yang di surga tahu yang kamu perlukan, maka kita disuruh untuk apa? Mencari dahulu
kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jikalau orang di luar sana, orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka begitu punya hasrat yang tinggi, mereka begitu punya semangat motivasi yang tinggi untuk mengejar namanya kebutuhan-kebutuhan hidup sampai mereka melupakan Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau katakan di sini, perbandingan antara ayat 33, seharusnya hasrat yang sama, kerinduan yang sama, semangat yang sama, motivasi yang sama, seharusnya kita pakai itu untuk mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Karena Bapa di sorga tahu yang kita perlukan. Tapi dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita khawatir dalam hidup ini. Karena kita merasa bahwa Tuhan itu tidak tahu apa yang kita perlukan. Seringkali kita khawatir akan hidup ini. Karena kita merasa bahwa Tuhan itu tidak tahu dan tidak mampu untuk menolong kita. Sehingga kita berusaha dengan segala tenaga kita, kemampuan kita, hasrat kita untuk kita mengejar itu. Maka saya katakan tadi, kalau nilai hidup kita seperti itu, maka kehidupan anak-anak Tuhan tidak ada bedanya dengan dunia ini. Ketika dunia di sana, mereka berlomba-lomba untuk mengejar itu. Mencari itu. Mencari apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai untuk kebutuhan ini. Maka kalau kita anak-anak Tuhan, kita punya cara hidup, kita punya pola hidup, kita punya cara berpikir yang sama, maka nilai hidup kita tidak ada bedanya dengan orang-orang di luar sana. Tapi justru Tuhan mau mengatakan gini, justru ketika orang di luar sana punya hasrat yang tinggi untuk mengejar hal demikian, justru hasrat yang itu kita pakai untuk kita mengejar kebenaran, kita mengejar kerajaan Allah. Karena kalau kita mencari kerajaan Allah segala kebenarannya, Tuhan menjamin, maka semuanya itu apa? Semua yang kita khawatirkan itu. Yang kita khawatirkan masalah makan, masalah minum, masalah pakaian, masalah hari esok. Semua yang kita khawatirkan itu akan ditambahkan kepada kita. Apakah kita punya hasrat yang tinggi untuk kita mencari kebenaran Tuhan, untuk kita hidup dalam kebenaran? Mari Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika hari ini kita bekerja untuk hidup ini, kita begitu antusias sekali, kita begitu punya hasrat tinggi. Kalau kita belajar, kita punya hasrat yang tinggi untuk kita belajar, mungkin sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya hasrat yang sama, punya kerinduan yang sama untuk kita mencari Allah dan kebenarannya? Jangan di saat kita kepepet dulu, di saat semuanya sudah tidak ada jalan dulu, baru kita datang mencari Tuhan. Itu namanya kita memanipulasi Tuhan. Mari dalam kesempatan ini, kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Yang kedua, karena Bapa di surga tahu yang kita perlukan. Kalau Dia tahu yang kita perlukan, maka percayalah, Dia akan memberikan tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan, Dia tahu kebutuhan kita. Dikatakan di sini kan, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa di surga tahu yang kita perlukan. Semuanya itu apa? Makan, minum, pakai, kebutuhan-kebutuhan hidup ini yang kita khawatirkan. Bapa di surga tahu semuanya itu. Mari kita belajar dari kebenaran ini. Kita tidak perlu khawatir, karena Bapa di surga tahu yang kita perlukan. Biarlah kita punya hasrat ketika orang di luar sana punya hasrat yang tinggi, punya kerinduan, punya semangat, passion yang tinggi untuk mereka mengejar makan, minum, pakai, pekerjaan, karir. Biarlah hasrat yang sama, passion yang sama, motivasi yang sama kita pakai untuk kita mengejar kebenarannya, hidup dalam kebenarannya. Semangat yang sama itulah karena Tuhan tahu yang kita perlukan. Yang terakhir, apa yang menjadi alasan mengapa kita tidak perlu khawatir akan hidup ini? Yang terakhir adalah karena kekhawatiran akan menambah beban kehidupan. Saya ulangi, kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena kekhawatiran itu akan menambah beban kehidupan.
Ayat 34 ayat terakhir. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang dikhawatirkan mayoritas adalah hari esok. Besok makan apa? Besok belanja apa? Bulan depan bayar kontrakan seberapa? Yang dikhawatirkan adalah hari esok. Tapi mari kita belajar hari ini bahwa ternyata ketika kita mengkhawatirkan hari esok, sebenarnya tidak ada solusi. Ketika kita mengkhawatirkan hari esok, tidak ada jalan keluar, tapi justru akan menambah beban, akan menambah masalah dalam kehidupan kita. Maka dikatakan gini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Jadi hari esok punya kesusahan sendiri. Hari besok punya masalah sendiri. Bulan Desember punya masalah, punya solusi sendiri. Beda dengan bulan Januari nanti 2021. Punya masalah, punya kebutuhan, punya solusi bermacam-macam. Nah, seringkali kan kita khawatir gini, saya ibaratkan begini. Saya kasih ilustrasi begini. Misalnya kita punya kemampuan untuk memikul beban misalnya 10 kilo. Kita mengkhawatirkan misalnya beban hidup misalnya bulan depan. Beban yang biasanya kita kuat 10 kilo, itu kita ambil pikul yang beban yang 10 kilo yang mungkin di bulan depan, kita ambil, kita pikul itu. Jadi beban kita 10 kilo bertambah menjadi 20 kilo, tambah berat. Kalau kita misalnya menambah lagi beban untuk memikirkan 2 bulan kemudian, berarti beban yang kita pikul hari ini bukan lagi 20 kilo, berarti sudah bertambah 30 kilo. Makin berat. Semakin kita mengkhawatirkan hari-hari besok yang memang tidak jelas seperti apa, maka semakin berat beban kehidupan kita. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kita hari ini bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Biarlah hari ini Bapak dikasih Tuhan, kita manusia hanya diberi Tuhan 2 waktu yang kita miliki. Waktu lampau, masa lalu kita, dan waktu sekarang. Hari besok itu adalah bagiannya Tuhan. Bagiannya Tuhan. Untuk apa kita memikirkan waktu yang memang bukan bagian kita? Dan seringkali kita mengambil beban yang sebenarnya itu bukan bagian kita. Mari dikasih Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar hari ini bahwa sebenarnya kekhawatiran itu sebenarnya bukan memberikan solusi, tapi justru menambah beban, justru menambah masalah dalam kehidupan kita. Dan biarlah dalam segala situasi keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, kita tidak tahu seperti apa nanti beban-beban kehidupan di tahun 2021. Kita bersyukur Tuhan masih pimpin kita ada di tahun 2020. Tahun 2021 nanti itu punya kesusahan sendiri, punya pergumulan sendiri, dan Allah punya cara sendiri untuk menolong kita, untuk memberikan kita jalan keluar dari setiap pergumulan kita. Mari orang yang khawatir, saya tadi sebut tadi bahwa sebenarnya kita sedang menambah beban dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan bilang beban yang kuberikan adalah ringan dan enak. Tapi seringkali kita menambah beban itu dengan cara kita khawatir akan hari esok. Dan belum tentu yang kita khawatirkan itu terjadi. Belum tentu. Belum tentu. Kalau kita mau jujur, banyak yang kita khawatirkan itu tidak seperti yang kita khawatirkan. Banyak yang kita pengalaman hidup kita akan hari esok tidak sesuai dengan yang kita khawatirkan. Misalnya hari ini. Mari dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar hari ini bahwa apapun tantangan kehidupan kita hari ini, pergumulan kita, saya sebut tadi kita masuk dalam bulan Desember, banyak sekali mungkin pergumulan kita, kebutuhan kehidupan pribadi, rumah tangga kita masing-masing. Ya, jangan sampai ada pujian yang mungkin kita nyanyikan Desember kelabu, ya. Desember kelabu selalu menghantui. Biarlah bulan Desember ini kita menikmati pemeliharaan Tuhan. Kita menikmati berkat Tuhan yang spesial di bulan ini. Ya. Ketika kita mengatakan Desember kelabu, berarti kita tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan selalu punya cara. Dia Bapa di sorga tahu yang kita perlukan semuanya itu. Dan
kekhawatiran itu bukannya menambah solusi, tapi menambah beban masalah dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, boleh memberkati setiap kita, sehingga kita boleh menatap, menginjak bulan Desember ini dengan penuh percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Segala kekhawatiran, masalah makan, minum, pakai, apapun tentang hidup ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Dia yang memelihara kehidupan kita. 3 alasan kenapa kita tidak perlu khawatir hari ini. Pertama, karena kekhawatiran tidak sesuai dengan logika kehidupan. Yang kedua, kita tidak perlu khawatir karena Bapa di sorga tahu yang kita perlukan. Kita tidak perlu khawatir. Yang ketiga, karena kekhawatiran akan menambah masalah dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur hari ini, tetap percaya dalam segala keadaan situasi kehidupan hari ini yang kita alami. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu pelihara kita dengan cara-cara yang ajaib. Burung di udara yang tidak pernah menabur, tidak pernah punya lumbung untuk menyimpan bekal, tidak pernah menanam dan menuai, tapi Tuhan pelihara kehidupan mereka. Kita jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara. Hidup ini saja Tuhan berikan bagi kita. Nafas hidup yang jauh lebih berharga daripada makan dan minum, Allah berikan bagi kita. Terlebih masalah makan, minum kita, Allah menjamin kehidupan kita. Tubuh kita ini saja Tuhan berikan, yang jauh lebih berharga daripada masalah pakaian, Tuhan berikan bagi kita. Mari kita tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Alamilah berkat Tuhan dalam bulan Desember ini, di mana kita menikmati, merayakan, memperingati satu peristiwa sejarah Yesus lahir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup ini kami tidak perlu khawatir, karena Engkau Allah yang menjamin, memelihara kehidupan kami. Seringkali dengan begitu banyak tuntutan-tuntutan hidup ini, seringkali kami khawatir akan masalah makan, minum, pakai kami. Tapi hari ini kami belajar firman Tuhan, menguatkan kami bahwa hidup saja, nyawa, roh, jiwa kami yang jauh lebih berharga daripada masalah makan dan minum yang Kau berikan. Apalagi masalah makan dan minum ini, tubuh yang jauh lebih berharga daripada pakaian yang Kau berikan bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, ampuni kami seringkali kami khawatir, seringkali kami ragu, seringkali kami kurang percaya akan pemeliharaan Tuhan. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami menikmati segala kasih karunia Tuhan selama bulan Desember ini. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu, kiranya Roh Kudus memateraikan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu silakan mempersiapkan setiap roti dan anggur yang sudah kita persiapkan di rumah kita masing-masing. Persiapkan setiap roti dan anggur yang kita sudah sediakan. Dan terutama hati kita persiapkan, ajak setiap keluarga kita untuk kita boleh menikmati perjamuan kudus hari ini. Biarlah perjamuan hari ini boleh mendatangkan berkat, anugerah bagi setiap kita. Mari kita merenungkan akan kasih Tuhan. Renungkan akan segala kebesaran Tuhan. Dia sudah mati di kayu salib. Dia memberikan nyawa yang terbaik untuk kita. Seringkali kita khawatirkan hanya masalah-masalah hidup hari ini.
Tapi mari kita lihat kepada salib Tuhan, pengorbanan Tuhan. Dia menyelesaikan ketakutan terbesar manusia, yaitu maut. Yaitu kebinasaan. Karena dosa. Tapi Kristus sudah menyelesaikan itu. Ketakutan, kekhawatiran terbesar manusia bukan masalah makan, minum, pakai. Tapi ketakutan terbesar manusia adalah hilang dari kemuliaan Allah. Binasa kekal selama-lamanya karena dosa. Tapi kita bersyukur hari ini oleh karya salib Tuhan. Maka ketakutan terbesar itu Yesus selesaikan di kayu salib. Menebus kita, menjamin bahwa masa depan hidup kita adalah masa depan yang dijamin oleh Tuhan. Masa depan dalam kekekalan itu dijamin oleh pengorbanan Kristus. Kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita. Masuk dalam perjamuan kudus, saya akan berdoa untuk setiap roti dan anggur yang sudah dipersiapkan oleh setiap jemaat di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk karya pengorbanan Tuhan, anugerah keselamatan yang begitu besar Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Seharusnya kamilah yang terhukum, kamilah yang disalibkan di sana karena segala dosa dan pelanggaran kami. Tapi oleh anugerah Allah, Engkau menggantikan kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan. Hamba berdoa sebelum kami mempersatukan dengan tubuh dan darah kami, setiap roti dan anggur yang sudah dipersiapkan oleh setiap jemaat-Mu di rumah masing-masing, hamba berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah memberkati dan menguduskannya itu menjadi berkat bagi kami. Dan setiap kami yang makan dan minum, kami mendapat kekuatan iman, kami mendapat pengharapan, kami mendapat kepastian keselamatan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami boleh menikmati perjamuan kudus ini dengan rasa syukur, rasa hormat, rasa kagum kami kepada Engkau. Karena kasih-Mu yang begitu ajaib dan besar bagi kami. Kami boleh menerimanya, kami boleh menikmatinya dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu bisa membagikan roti dan anggur yang sudah dipersiapkan di rumah masing-masing. Dan setelah sudah mendapatkan semuanya, saya akan membacakan beberapa ayat kepada kita semua sebagai dasar untuk kita menikmati perjamuan kudus saat ini. Mari kita angkat roti kita bersama-sama. Roti yang melambangkan tubuh Kristus yang begitu berharga dan mahal itu. Tubuh yang dihancurkan untuk kita. Tubuh Yesus hancur binasa supaya tubuh kita dimuliakan. Tubuh Kristus menderita, menanggung setiap akibat dosa, supaya tubuh kita ini dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Tubuhnya mengalami kematian dan dibangkitkan
supaya tubuh kita kelak nanti pun akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Mari kita mengingat, merenungkan begitu berharganya hidup kita. Tuhan rela memberikan tubuhnya, dihina, dihancurkan, disiksa demi kita. Saya akan bacakan beberapa ayat. Setelah itu kita akan makan secara bersama-sama dengan iman dan ucapan syukur. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur. Ini bukan sekedar anggur biasa. Ini adalah lambang daripada darah anak domba yang kudus. Darah Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah tercurah tertumpah di kayu salib. Menyelamatkan kita. Seberat apapun dosa kita, seburuk apapun pengalaman masa lalu hidup kita, percayalah darah Yesus cukup untuk menyucikan, mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Darah Yesus ada dalam darahnya ada kehidupan. Dan dia memberikan darahnya untuk kita, supaya kita mengalami hidup yang kekal bersama-sama dengan dia. Kita mengalami hidup berkemenangan bersama-sama dengan dia. Di dalam darah Kristus ada kesembuhan. Apapun penyakit yang kita rasakan hari ini, yang melemahkan tubuh kita, percayalah darah Yesus sanggup untuk menyucikan, menolong dan menyembuhkan kita. Oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Saya akan membacakan beberapa ayat. Setelah itu kita akan minum secara bersama-sama dengan iman dan ucapan syukur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu, untuk anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Siapakah kami ini sehingga Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu bagi kami, nyawa-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu ini. Kami percaya setiap kami yang sudah makan minum, mendapat kekuatan iman, mendapatkan pengharapan yang pasti, kehidupan kekal, keselamatan yang pasti, itu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala kelemahan-kelemahan kami, Engkau kuatkan kami semua. Dalam segala pergumulan-pergumulan kami, Engkau menolong kami semua. Dalam segala kelemahan-kelemahan tubuh kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya melalui perjamuan ini, kami memperingati akan pengorbanan Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau mengikuti teladan Tuhan sampai mati, sampai kapanpun kami akan tetap mengikut Tuhan, mengiring Tuhan selama-lamanya. Terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur
Dan biarlah kami boleh menikmati berkat melalui perjamuan kudus ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami bersyukur kami akan mengakhiri setiap ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua yang sudah beribadah bersama dengan keluarga, bersama teman-teman. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Biarlah kami menerima segala berkat yang terbaik yang berasal daripada Tuhan Yesus. Bapa di surga, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biarlah tangan Allah sendirilah yang turut memberkati setiap kami umat yang setia mencari Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga.